Minasan ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau ngelanjutin ngebahas tentang kanji N5. Di sini temanya masih tentang kata sifat. Oke, ini kanji pertama. Coba bayangkan ada pohon cemara dan ada kakek tua yang lagi pegang tongkat. Ini kanji baru. Jadi kanji ini coba bayangin ada dua sesi kiri dan sesi kanan. Oke, yang kiri ini pohon cemara, bayinya bikin pohon. Sesi kanan kita bikin orang kayak gini, terus dia lagi pegang tongkat kayak gitu. Jadi untuk kanji baru ini dia dibagi jadi dua ruas kiri dan ruas kanan, gitu ya. Yang ruas kiri anggap aja ini bentuk pohon cemara. Tuh, dan ruas kanan anggap ini ada kakek-kakek lagi bawa tongkat gitu. Ini artinya baru. Kunyominya atarashi atau arata. Onyominya shin. Contoh kunyominya dulu. Atarashi pemotongannya ada di si i, di sini. Jadi atara itu kunyominya. Atarashi artinya baru. Ingat tadi, bayangin ada pohon cemara, terus ada kakek yang pegang tongkat berteduh di sebelah pohon cemara itu. Atarashi, ini artinya baru. Atarashi baru ini biasanya dipakai buat benda. Kita lanjutin. Contoh kosakata lain di sini ada shinbun. Shin itu baru, bun ini dari kanji mendengar. Di hal-hal yang baru didengar. Itu koran, gitu. Ini tadi kayak bikin pohon cemara. Sebelah kanannya ada kakek yang lagi pegang tongkat berteduh itu. Mishin. Ini ada kanji mendengar ya. Kanji mendengar juga dibagi dua ruas. Kalau saya sebutnya ruas atap sama ruas dalam. Jadi di sini kita bikin bingkainya dulu istilahnya. Kita kayak gini terus baru dalamnya. Dalamnya kanji mendengar ini tuh kanji telinga. Jadi nanti kalau kita udah hafal kanji telinga, gampang hafalin kanji dengar. Shinbun artinya koran. Lanjutin, di sini ada shinjin. Shin itu baru, jin itu orang. Jadi shinjin itu orang baru. Orang yang baru masuk kerja gitu misalnya. Shinjin. Bikin pohon cemara. Sebelah kanannya ada kakek yang lagi berteduh. Gitu. Kanji orang gampang ya, di awal pertama udah belajar. Shinji, yang orang baru. Kita lanjutin. Ini ada gambar kuburan. Kuburan orang Kristen, jadi ada salibnya di belakangnya. Ini tuh kanji, lawannya kanji baru, tua. Jadi kita gambar dulu salibnya. Ini udah gitu, anggap aja ini peti mati, gambar peti mati di bawahnya gitu. Salibnya dulu, di bawahnya baru kasih peti. Bisa ya? Salibnya dulu, bawahnya kasih peti. Ini kita bagi dua ruas, atas sama bawah. Kalau kita udah belajar kanji 10 itu mirip plus. Bawahnya itu kanji kuci atau mulut, kotak ini. Tinggal digabung. Ini artinya tua atau lama. Tapi furui di sini ini nggak bisa dipakai buat manusia. Nggak boleh dipakai buat manusia. Ini buat benda mati. Oke ya. Itu khusus benda mati. Onyominya kok. Contoh untuk kunyominya dulu. Furui. Jadi pemotongannya di furui. Ingat tadi bikin salib, bawahnya bikin peti matinya. Tambah i, dibaca jadi furui. Oke, bawahnya nih ada ungkapan lain. Sini ada pakai ko. Ini onyominya dipakai, kanji ketemu kanji. Ko. Ini dai. Dai itu zaman.
bisa diartiin zaman yang tua, zaman yang lama atau zaman kuno, Kodai. Ingat, bikin salib, bawahnya mati-mati. Dai-nya gampang. Kodai. Jadi pakai juga ada istilah koten gitu ya, untuk koin. Lanjutin, ini kanji baru. Bayangin ada papan, terus di bawahnya dipakuin kayu kayak gini. Ini itu kanji cepat. Jadi kita bikin papannya dulu, papan penunjuknya dulu kayak gini. Udah gitu, tengahnya kita pasang kayu biar seimbang. Ya, kita bikin papan dulu kayak gini. Tengahnya kita tambah kayu gitu. Ini artinya kanji cepat atau awal, hayai. Onyominya so atau sa kecil. Kita lihat contoh dahaya. Haya sama i berarti kunyominya haya. Okurigananya hayai. Ini tadi bikin papan, tangannya rel kayu, hayai. Yang kedua di sini ada kanji soucho. Jadi kalau keterangan waktu itu simpelnya kan ada pagi, ada malam nih. Nah, kalau pagi itu kan asa, malam itu yoru. Ini ya. Kalau di Indonesia ada istilah subuh sama larut malam. Ada kan? Nah, di bahasa Jepang, ungkapan subuh dan larut malam juga ada. Kalau subuh, si kata paginya tempel sama kata cepat. Jadi hayai di sini artinya kalau dalam konteks datang gitu ya, bisa juga dimaknain pagi. Paginya itu subuh gitu. Lawannya hayai itu ada okureru, telat, atau osoi, lama. Nah, kalau malam yoru, kata larut itu bisa diwakili sama osoi tadi. Osoi itu artinya bukan lama atau lambat, nanti berubah kalau konteks kalimatnya hubungin sama waktu. Ya, nanti istilah intinya nanti ada sebutan subuh pagi, haya, asa hayaku atau sojo, atau nanti ada juga lawan kata itu tuh istilahnya larut malam, yoru osoku gitu. Oke, ini kita ke haya sama asa. Haya itu cepat, asa itu pagi. Jadi bukan cepat-cepat pagi, bukan, tapi pagi subuh subuh. Jadi kalau sojo itu ya, ingat tadi cara bikinnya, kita bikin kayak gini, kayak gitu baru kasih kayak itu lagi. Bikin kanji asa, bikin plus dulu, tengahnya bikin kotak ini, bawahnya plus lagi, baru di sebelah kanan yang bikin kanji bulan gitu. Sojo. Jadi bawah di sini ada sasoku. Ini sasoku. Sasoku itu di sini artinya tanpa ditunda lagi. Ini tuh ungkapan yang biasa dipakai waktu kita mau memulai sesuatu. Sasoku haji show, itu kita cepat mulai gitu. Jadi tanpa menunda-nunda lagi, tanpa nungguin sesuatu lagi, ayo langsung eksekusi aja. Itu bisa pakai kata sasoku titik-titik ini. Oke, kita lanjutin ke kanji selanjutnya. Di sini bayangin ada pedang yang lagi ditarik dari wadahnya pakai tangan gitu ya. Ini ada kanji nagai panjang. Kita bayangin dulu, ini kita bikin pedangnya dulu deh, anggap aja ini pedang. Oke, pedangnya dimasukin ke sarung pedang gitu. Terus di atasnya ada tangan yang mau ngambil pedangnya. Kalau saya pribadi ngeliat ini mirip bentuk sisir, atasnya mirip bentuk sisir gitu. Jadi, kalau cara nulis yang benar itu mulai dari atasnya dulu, mulai dari bikin tangannya dulu kayak gini, begitu bikin pedangnya di bawah, terus kasih sarung pedang. Ini artinya panjang
atau juga bisa diartikan pemimpin. Kunyominya naga i, okurigananya naga. Okurigananya i, kunyominya naga. Kunyominya chou. Loko saga. Ada kata nagai, panjang. Ini kata sifat simpel. Kita bikin tangan, bikin pedang, sarungin. Bikin tangan, bikin pedang, sarungin. Gitu. Yang kedua ada kata chounan. Chounan ini juga biasa sering muncul. Chou itu panjang ya. Nan di sini asal dari kanji laki-laki. Nah, chou di sini selain panjang juga bisa dimaknain pemimpin. Chounan itu tuh kakak paling tua. Tapi karena di sini ada kanji laki-laki, jadi kakak laki-laki. Chounan. Bikin tangan, bikin pedang, masukin sarung. Kanji laki-laki. Ini kanji sawah, terus ada naga di bawah, kanji cikara. Ke bawahnya penggunaan chou ini umumnya kayak gini, titik-titik chou. Chou di sini nanti artinya ketua atau kepala, pemimpin aja intinya. Sini contohnya ada buco, bu itu bagian, jadi kepala bagian atau kelompok lah, bu itu. Kalau yang sekolah pernah bagi kelompok kan, kelompok belajar, nah itu bu bisa disebut. Untuk kanji kata sifat N5 cukup sampai 10. Ja, imano douga wa kokomade desu. Mata次の動画に会いましょう。じゃ、お疲れ様でした。